Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. "77 penyelam kibarkan bendera merah putih raksasa di bawah Laut Jayapura. 77 atlet para motor kibarkan merah putih di langit Merauke. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri Mimika, seorang warga hilang. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 77 penyelam di kota Jayapura mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Samudra Pasifik. Para penyelam ini berasal dari TNI Polri, Basarnas, dan Persatuan Selam Indonesia wilayah Papua. Prosesi upacara seperti di darat. Bertindak sebagai pemimpin upacara adalah Komandan TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Brigjen Ferianto Marpaung. 3 orang menjadi pengibar bendera dan diikuti 77 peserta upacara di kedalaman sekitar 12 meter dari permukaan laut. Dari instansi TNI dan Polri, kemudian dari instansi sipil Basarnas, dan juga dari anggota masyarakat penggiat olahraga menyelam, dan juga dari organisasi menyelam POSI, ya. Kita untuk memperingati Dirgahayu RI yang ke-77 itu melaksanakan upacara bendera, pengibaran bendera di bawah air. Kegiatan ini kita laksanakan di pantai Besji, ya, pada kedalaman lebih kurang 12 meter. Ya. Kita air ini di Jayapura ini yang kedua. Ya. Kita pernah melaksanakan pada tahun 2019, ya, 2019, kemudian ini yang kedua. Karena kita sudah banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi dan juga dari instansi TNI dan Polri, ya, mungkin rencananya ke depan akan menjadi kegiatan setiap tahun. Upacara bendera di dasar laut ini sudah dilakukan 2 kali, yang pertama pada tahun 2019. Upacara berlangsung selama 50 menit dan berjalan lancar. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Merauke dilangsungkan di halaman kantor Bupati Merauke dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Romanus Baraka. Sebelum upacara berlangsung, tepat pada pukul 9 pagi diperdengarkan bunyi sirine selama 1 menit. Ketua DPRD Merauke, Benyamin Latumahina, membacakan teks proklamasi. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibra. Selvia, siswa SMA Negeri 1 Merauke, ditunjuk untuk menerima bendera dari Bupati. Kemudian bendera dikerek naik oleh 3 orang Paskibra, masing-masing Maria, Alphonse, dan Alosius. Upacara peringatan detik-detik proklamasi ini berlangsung hikmat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar dan hikmat, walaupun cuaca di Timika tidak bersahabat. Upacara dipimpin Bupati Eltinus Omaleng. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop berpesan kepada seluruh warga untuk selalu merenung dan menghayati perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang saat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari para penjajah. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika dan pemenang juara 1 dari kampung
terus Kanmapri, meresapi, Distrik terus Blitar. menghayati bagaimana perjuangan Selanjutnya, para pahlawan yang nama hidup peserta di medan perang perlombaan untuk kelurahan memperjuangkan tahun Republik ini. Sehingga kita bersama 2022 bersatu. pemenang Kita juga secara khusus untuk masyarakat juara Mimika, 3 kita juga harus Kelurahan Harapan terima Distrik kasih Wangsi kepada semua Haraman, mereka yang telah berjasa di juara Kabupaten 2 ini, Kelurahan sehingga kita hadir pada Kamorejaya saat ini. Distrik Wania, Mari kita tetap dan semangat, pemenang korbankan juara jiwa 1 dari jiwa Kelurahan kebangsaan kita, Wanagon Distrik nasionalisme Baru. kita, dan kita harus Untuk hadir di hadiah, tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kita harus langsung bangga berhubungan bahwa dengan Indonesia saat Dinas ini adalah Pemberdayaan presiden Masyarakat dan tahun dan depan kampung. kita akan Terima kasih. menjadi ketua ASEAN. Untuk itu berarti semua negara sudah mempercayai kepada kita secara global. Untuk itu kita di Mimika secara khusus. Mari kita bangkitkan kepercayaan, kita bangun masyarakat kita agar masyarakat betul-betul merasa merdeka di dalam kehidupan dan suasana ini. Mereka betul-betul merasa apa yang dibutuhkan bisa kita dapatkan. Sebagai pemerintah kita harus betul-betul bisa melayati, melaksanakan apa, menginventaris apa yang harus diinginkan oleh masyarakat kita agar masyarakat kita ini bisa semua layak dapat hidup untuk mewujudkan visi misi daripada Kabupaten Mimika, Bupati dan Wakil Bupati, mewujudkan masyarakat Mimika yang cerdas, yang aman, yang damai dan Peringatan detik-detik proklamasi dipusatkan di lapangan kantor Bupati yang juga dihadiri sejumlah pejabat dan diikuti ratusan peserta upacara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat dilangsungkan di Stadion Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Rabu kemarin. Bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, sementara Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat, Jongki Roberto Fonataba, ditunjuk sebagai pembaca teks proklamasi. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan bunyi sirene selama 1 menit, lalu dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Upacara diikuti forum komunikasi pimpinan daerah, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, adat, dan agama. Sementara peserta upacara dari Peleton TNI, Polri, Basarnas, Kejaksaan, PNS, organisasi kemasyarakatan, perwakilan siswa-siswi SMA, SMK, serta pramuka. Pasukan pengibar bendera berhasil mengibarkan bendera dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengajak masyarakat memaknai perjuangan dengan terus bangkit dan kuat melewati pandemi. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya pikir ini tanda baik karena 1-2 tahun ini mungkin ya kita semua dalam keadaan prihatin karena sakit penyakit yang melingkupi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2022 kita boleh dipulihkan semuanya dan kemudian juga boleh bangkit dalam arti semangat kebersamaan untuk memperjuangkan kehidupan kita bersama ke depan. Saya pikir itu tema yang sangat mendalam dan akan kita renungkan dan kita terjemahkan terus ke seluruh lapisan masyarakat. Ayo, mari bangkit, ya, karena kita sudah pulih, ya, tetap semangat, kemudian kita saling melengkapi. Kalau ada kurang-kurang, ya biasa. Itu bagian daripada kehidupan manusia. Jadi, mari kita komunikasi saja dengan baik. Kita atur barang ini dengan baik, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama rakyat itu yang penting. Upacara HUT kemerdekaan baru pertama kali digelar di Stadion Sanggeng karena sebelumnya digelar di lapangan Borasi. Stadion Sanggeng dipilih karena punya nilai sejarah olahraga bagi Manokwari, Papua Barat. Saat ini saya sedang berada di Stadion Sanggeng Manokwari, Papua Barat. Di belakang saya baru saja selesai upacara kenaikan bendera yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau. Dan tema HUT RI di tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rianto Nai melaporkan.
77 penerbang paramotor se-Indonesia berhasil mencatat rekor baru di Museum Rekor Indonesia dengan terbang secara serentak di 30 kota se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang TNI Angkatan Udara dalam memperingati HUT kemerdekaan. Dan Lanut di Mara Merauke, Kolonel Ferry Yunald yang juga selaku pembina dari olahraga motor para layang berharap peristiwa ini menjadi bagian dari keberhasilan atlet para layang se-Indonesia. Dari Fasida sesuai dengan perintah dari atas untuk melaksanakan pemecahan rekor muri, yaitu dengan cara menerbangkan bendera merah putih, dikibarkan di udara dengan cara ditarik oleh para penerbang paramotor dari Sabang sampai Merauke, di mana ditarik dengan sejumlah 77 bendera merah putih oleh para penerbang paramotor dari Sabang sampai Merauke. Ini tujuannya tidak lain hanya untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rencana kita akan menerbangkan 3 paramotor. Dan saat ini Lanut Johannes Abraham di Mara memiliki 5 penerbang paramotor. Dan insya Allah 3 paramotor akan terbang hari ini, di mana setelah seperti yang kita saksikan 2 sudah terbang, kemudian flypass di atas kita, kemudian menuju ke kapsul waktu hampir di seluruh pangkalan udara yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada berapa yang memiliki penerbang paramotor. Memang tidak semua pangkalan mempunyai. Nah, kita alhamdulillah cukup berbangga wilayah Merauke kita mempunyai 5 penerbang paramotor, dan alhamdulillah atlet paramotor kita juga mendapatkan juara kemarin pada kegiatan PON yang baru saja dilaksanakan di Papua. Merauke sendiri menerjunkan 3 atlet para layang dalam kegiatan ini. Selain mereka, Biak dan Jayapura juga ikut mengirimkan atlet untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat HUT kemerdekaan, pemerintah selalu memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana. Rabu kemarin, Lapas kelas 2B Merauke memberikan remisi umum bagi 260 dari 307 narapidana di lapas ini. Narapidana mendapat remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Namun 47 narapidana tahun ini tidak mendapatkan remisi sama sekali, termasuk mereka yang tersandung kasus korupsi. Sementara 3 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapat remisi bebas murni. Surat pembebasan murni itu pun diserahkan langsung Wakil Bupati Merauke, Haji Ridwan. Kalapas kelas 2B Merauke, Lukas, mengatakan jumlah narapidana kasus narkoba meningkat dan yang membuat miris rata-rata mereka masih berusia muda dan produktif. Karena kami melihat jumlah itu semakin lama yang di sini semakin banyak. Dan itu pada usia-usia potensial. Pada usia 18 tahun sampai dengan usia 28 tahun. Anak sekolah ada di sini. Ada, kalau saya tidak salah ingat, ada 3 anak sekolah yang kasus narkoba sehingga ditahan di sini. Kemarin ujian di dalam lapas. Jadi ini mohon izin Pak Wakil, mungkin ini juga titipan kami, permohonan kami untuk kita mungkin bisa menjadi. Selanjutnya kami mohon izin pada kesempatan ini, kami sudah beberapa kali dengan Pak Bupati bertemu, mohon bantuan untuk bisa dipindahkan di lapas khusus. Karena kami ini adalah lapas umum, kami bukan lapas khusus. Lapas khusus di Papua ini adanya di Dolo, Jayapura. Memang di sana dia dibina dengan ada asesmen, ada BNNB-nya, ada dan lain, sehingga tahu kalau dia digabungkan di lapas umum tidak menuntut kemudian dia akan membagikan ilmunya kepada warga binaan yang kasus umum, dan itu terjadi, Pak. Dan kami tidak bisa membatasi itu karena setiap satu kali membaca mereka ada di dalam. Sebelumnya narapidana kasus narkoba berjumlah sekitar 17 orang
Namun di pertengahan Agustus ini jumlahnya naik mencapai 45 orang. Lapas kelas 2B Merauke saat ini menghadapi kendala untuk menangani narapidana narkoba karena lapas ini adalah umum, sehingga dikhawatirkan narapidana kasus lain ikut terseret penyalahgunaan narkotika. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah 2 tahun absen akibat pandemi, Panitia HUT ke-77 RI kembali menggelar pameran dengan tajuk pembangunan yang dilangsungkan di lapangan Kapsul Waktu, Merauke. Pameran diikuti sejumlah instansi dan lembaga swasta serta komunitas. Basarnas misalnya memamerkan berbagai peralatan operasional seperti perahu dan peralatan penyelamat lainnya, termasuk memamerkan simulasi pertolongan orang. TNI yakni Lanut Dimara juga ikut ambil bagian dengan memamerkan alutsista udara, termasuk replika pesawat udara. Sementara TNI Angkatan Darat memamerkan berbagai jenis senjata tempur. Dinas Kesehatan juga tidak mau ketinggalan memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan obat dan vitamin termasuk vaksin bagi warga. Kesal ini memberikan pelayanan seperti apa aja buat di masyarakat ini di pameran ini, Bu? Yang pertama pemberian vaksinasi COVID gratis di stand yang satu. Kami ada 2 stand karena kapasitas terlalu sempit. Jadi kalau yang di sini pemeriksaan PTM penyakit tidak menular dengan screening anemia untuk remaja Polri. Sekaligus pemberian tablet penambah darah gratis. Gratis ya? Iya. Terus kami juga memberikan penyuluhan tentang penyakit, tentang kesehatan ibu dan anak. Juga kami ada penyuluhan ramuan obat tradisional. Jadi kita bisa menggunakan lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber obat keluarga. Ibu, kalau antusias masyarakat ke stand di kesehatan seperti apa, Ibu? Cukup banyak? Luar biasa. Luar biasa. Dalam pameran ini, kehadiran para komunitas pecinta tanaman bonsai cukup menarik perhatian warga. Mereka memamerkan berbagai macam tanaman bonsai yang menyita perhatian banyak pengunjung. Pameran berlangsung meriah karena disemarakan dengan panggung hiburan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di mata para veteran yang pernah berjuang untuk Republik, HUT kemerdekaan masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Menurut mereka, rakyat saat ini dibebani masalah ekonomi dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok, sehingga rakyat miskin hidupnya semakin menderita. Veteran Merauke Sanfai berharap pemerintah lebih serius menangani masalah ekonomi agar rakyat bisa lebih sejahtera. Kemajuan yang masyarakat sudah capai dalam segala bidang. Cuma perlu harus penataan untuk lebih baik lagi ke depan sehingga masyarakat lebih baik, lebih sejahtera. Ya, sehingga kehidupan mereka ke depannya lebih baik. Dari kita lihat bahwa kita punya para pahlawan itu kan pendahulu yang memang mereka mendirikan RI untuk setiap masyarakat Indonesia, setiap orang Indonesia, setiap pribadi Indonesia harus mengerti itu. Karena Republik Indonesia merdeka itu bukan karena kita datang kemari terus pemerintah Belanda serahkan begitu saja dan tidak. Ini kita berjuang dengan darah, dengan air mata, kita korbankan segala-galanya untuk RI ini berdiri tegak. Untuk itu ya kita punya ini para pemuda yang mereka mengerti itu, mereka harus mengerti itu. Kenapa ada RI berdiri? Ya justru karena para pejuang, mereka mengorbankan segala-galanya bagi RI, NKRI. Ya kalau menurut nilai kepahlawanan ini harus kita hargai. Ya,
Karena perjuangan ini kan pengorbanan untuk diri sendiri, keluarga. Nah, dia rela berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang sudah sekian tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun lagi oleh Jepang, kemudian oleh Inggris lagi mau jajah tapi hanya berapa bulan saja. Nah, untuk itu juga kan para pejuang itu harus dikenang, dihargai. Kemudian untuk para pemuda sekarang harus melihat, harus bercermin perjuangan kepada para pahlawan itu. Pak, kalau Bapak melihat sekarang ini kan problema hidup dari warga masyarakat cukup rumit, Pak ya. Harga-harga barangnya pada naik, kemudian bagaimana masyarakat harus mendapatkan BBM yang sangat sulit. Kalau untuk Bapak sendiri seperti apa Bapak melihat ini? Ya, kalau saya cukup prihatin ya dengan kesulitan hidup masyarakat, apalagi dengan BBM apa yang Mas sampaikan tadi. Karena BBM ini juga merupakan satu komoditi atau perlengkapan yang sangat penting. Jadi pemerintah harus segera bergerak untuk memperbaiki ini, untuk mengatur ini. Para veteran juga meminta generasi muda agar menghargai para pejuang agar mereka bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan untuk berjuang mengharumkan nama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR gabungan hingga Rabu kemarin masih mencari seorang pria paruh baya yang jatuh dari perahu di perairan Puriri, Mimika. Korban diketahui bernama Aladin. Ia terjatuh dari kapal pada hari Senin lalu. Dan tim SAR baru menerima laporan esok harinya yang langsung mengerahkan anggota menyusuri lokasi kejadian. Korban bersama istri berangkat dari Pelabuhan Timika menuju Kampung Nakai dengan membawa barang dagangan dengan menggunakan perahu cepat. Saat melintas di Pulau Puriri, korban terjatuh akibat perahu dihantam ombak. Hari ini Basarnas Timika melaksanakan operasi SAR terhadap satu orang korban yang terjatuh atau main overboard dari longboat atas nama Aladin, dan yang melaporkan kejadian ini ke Basarnas Timika adalah istrinya nama Waode. Kronologi kejadian kemarin atau hari Senin sekitar jam 16.30 korban terjatuh dari longboat atau dari perahunya. Kemudian ibu ini berusaha untuk menolong suaminya, namun karena gelombang dan angin yang sangat kuat sehingga tidak dapat menolong suaminya yang terjatuh dari perahu. Kemudian istrinya berusaha untuk mendekati Puriri, kemudian sampai tadi pagi terombang-ambing sampai tiba di Pulau Bidadari. Kemudian dari Bidadari berusaha untuk berjalan kaki, kemudian ditemukan warga, kemudian dari Puriri kemudian sampai ke Port Said, kemudian dari Port Said kemudian ke Pomako dan ke Timika. Kemudian beliau melaporkan ke Basarnas Timika jam 15.30. Ulangi jam 15.40. Dan jam 16.00 tim Basarnas Timika melaksanakan operasi pencarian terhadap satu orang korban yang terjatuh atau main overboard atas nama Aladin. Istri korban dan beberapa penumpang lain berusaha melakukan pencarian, namun korban tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan tim SAR. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kita tidak anarkis, kita tidak ini. Perayaan HUT kemerdekaan di Timika diwarnai unjuk rasa puluhan tenaga honorer. Mereka tiba-tiba memasuki lapangan saat upacara penaikan bendera merah putih usai. Puluhan tenaga honorer memprotes formasi pengangkatan 600 yang dianggap merugikan mereka. Namun para pejabat Forkompimda serta tamu undangan yang sedang berjabat tangan dan foto bersama tidak menghiraukan aksi mereka yang berlangsung selama setengah jam. Salah satu pengunjuk rasa menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak memperhatikan nasib para tenaga honorer dan mereka sengaja berunjuk rasa di hari kemerdekaan agar pemerintah segera menangani persoalan ini dengan serius.
kita rayakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu artinya apa? Kesejahteraan itu ada. Kemakmuran itu ada untuk masyarakat. Keadilan ada untuk masyarakat. Keadilan apa yang kami dapat? Kesejahteraan apa yang kita dapat? Iya toh? Mereka keluarga masuk jadi honorer di sini. Teman-teman ini bertugas ya 5 tahun tidak masuk ke sini. Sampai 12-13 tahun tidak masuk. Jadi PNS. Mungkin kami bukan anak Kamume, anak Kamoro, bukan. Tetapi kami sudah mengabdi di sini selama. Itu harus dihargai. Ini Indonesia. Kita merata, kita Nusantara. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan unjuk rasa yang dilakukan tenaga honorer ini telah mencoreng nama pemerintah. Namun pemerintah tetap berniat baik menyelesaikan persoalan tenaga honorer tersebut. Untuk nama yang telah kami bacakan untuk segera menempati tempat di depan tribun. Ada masalah di kita. Jadi saya kira ini perlu kita tangani secara cepat. Bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sebagai pemerintah kami sekali lagi kami persilakan kepada pemenang pawai kendaraan hias yang telah kami bacakan untuk menempati tempat di depan tribun. Tenaga honorer ini sudah berkali-kali berunjuk rasa karena hingga kini belum juga diangkat menjadi pegawai tetap pemerintah, padahal mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.